Panggilan beribadah. Saudaraku, Yesus Kristus sudah datang di tengah-tengah dunia. Kedatangannya membawa sukacita bagi kita semua. Yang sedih akan dihibur, yang terluka akan disembuhkan, yang sesak akan dilegakan, dan yang berdosa akan diselamatkan. Marilah kita sambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kidung sukacita. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka. Perayaan Natal membuka ruang bagi kita untuk bersukacita bersama-sama. Sekalipun kita harus merayakan Natal di tengah situasi pandemi yang belum berlalu. Kita tidak boleh patah harapan. Sukacita menyambut Natal haruslah tetap ada di dalam hati kita. Meyakini bahwa kehadiran Yesus Kristus menjadi jawaban atas segala keresahan kita. Dalam kerapuhan kita, tetap ada pengharapan sejati yang bersumber pada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Ya, sungguh kelahirannya melegakan jiwa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, seringkali kami mengetahui apa yang baik, namun belum tentu kami melakukannya. Kedagingan masih menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak menghasilkan buah perbuatan yang baik. Keegoisan menjadi penghambat untuk menyambut karya-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami kehilangan sukacita dan pengharapan saat berhadapan dengan pergumulan yang berat. Ampunilah kami ya Bapa, jika kami tak menghidupkan iman percaya kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menuntun kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus hidup di dalam cinta kasih dan dalam pengharapan yang menyala-nyala bersama dengan Kristus yang hadir bagi keselamatan kami.
Dalam Kristus Sang Juru Selamat kami memohon. Amin. Berita anugerah. Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Zakaria 8 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya Aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya, dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara kita masuk di dalam doa epiklesis. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan dan anugerah dari Tuhan, bahwa kami masih diberi kesempatan untuk berkarya di tengah kehidupan. Dan di dalam karya-karya yang akan kami lakukan, kami ingin terlebih dahulu datang menghadap kehadirat Tuhan untuk mendapatkan kekuatan, peneguhan di situasi kami saat ini. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus Tuhan yang sudah ada dan hadir di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk boleh menjadi pendengar firman Allah dan pelaku firman di dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai pasal 62 ayat 1 sampai 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semua
Bacaan kedua diambil dari Galatia 4:4-7 yang berbunyi demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam Natal bersama pandemi untuk kita semua. Salam sehat juga untuk Ibu Pendeta dan umat sekalian. Japan Andri, awal Desember kemarin kita mendengar kabar bahagia bahwa vaksin COVID-19 sudah masuk di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah vaksin ini nanti membantu umat manusia di seluruh dunia untuk mendapatkan kekebalan sehingga tingkat hidup atau sehat bertambah, orang berumur panjang dan mengakhiri pandemi saat ini? Iya, Ibu Pendeta dan juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita berbahagia ya karena ada pengharapan sekarang bahwa beban ketakutan yang ditimbulkan oleh pandemi, yaitu angka kematian yang tinggi, sekarang menjadi agak berkurang, terlebih jika vaksin ini sungguh-sungguh optimal ya. Namun kita tidak boleh memandang ringan, saudara-saudara,
Virus flu pun tidak ada obatnya, hanya istirahat dan makan makanan yang bergizi. COVID-19 juga demikian. Kita tidak boleh lengah dan hanya berharap pada obat. Kita justru perlu untuk terus meningkatkan diri, hidup sehat, dan paling utama menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dalam 2 hari ini, kembali ke kata pandemi, di Inggris muncul lagi nih strain baru. Sehingga orang-orang Belanda tidak mengizinkan perjalanan ke Inggris dan Inggris saat ini diisolasi. Nah, strain baru tersebut bernama VUE 2020-12-01. Susah banget ya namanya. Yang saat ini sedang dalam penelitian. Jadi sejalan dengan pesan Capen Andri tadi bahwa kita perlu untuk terus berjaga-jaga, tidak lengah, dan berharap pada pertolongan Tuhan. Betul sekali Bu Pendeta. Dan kalau kita memperhatikan bacaan Injil tadi, dikisahkan ada pengalaman hidup Simeon, seorang yang sudah tua, lanjut usia, yang menjadi teladan bagi umat Israel karena hidupnya saleh dan benar, di mana ia tinggal di kota Yerusalem. Dikisahkan bahwa Simeon ini mendapatkan pernyataan dari Roh Kudus, Bu, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia menjumpai atau melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan, yang memang sudah lama dinantikan oleh bangsa Israel. Ini tentu menjadi kekuatan bagi Simeon untuk terus memiliki pengharapan bahwa ia akan berjumpa dengan Sang Mesias sebelum ia dipanggil oleh Tuhan. Ia menanti dan terus berharap akan kesempatan tersebut. Nah, Injil Lukas menyatakan Simeon menantikan penghiburan, dan kita tahu bahwa menanti, Ibu, tidak mudah ya, membutuhkan kesabaran serta kemauan besar untuk terus memiliki pengharapan. Situasinya juga sama dengan yang kita alami pada saat ini. Kita mungkin bertanya-tanya, kapan pandemi akan segera usai? Kapan isolasi manusia ini akan berhenti? Kapan kita bisa melakukan kegiatan dengan lebih leluasa, tidak perlu lagi menggunakan masker? Cuma kalau kita hanya bertanya dan bertanya saja, ya tanpa aksi nyata, tentu kita akan kelelahan dan berhenti berharap karena sepertinya tidak ada jawaban yang pasti. Karena memang tidak ada yang pasti di dalam dunia ini, kecuali satu, yaitu perubahan yang perlu kita sikapi supaya kita dapat terus-menerus berkaya di tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Karena itu kita perlu belajar dari sikap seorang Simeon. Dia sudah berusia senja, namun dia tetap terus memiliki pengharapan kepada Tuhan yang janjinya itu ya dan pasti. Nah, apa yang dilakukan Simeon adalah dia terus-menerus dekat dengan Roh Kudus, hingga Roh Kudus menuntunnya ke bait Allah. Di mana saat itu Maria dan Yusuf serta bayi Yesus sedang berproses dalam upacara pentahiran di bait Allah yang ada di Yerusalem. Saat berjumpa dengan Sang Mesias inilah akhirnya lega jiwa Simeon. Dia menyatakan siap pulang ke rumah Tuhan karena apa yang Tuhan janjikan sudah dipenuhi. Bahwa dia sudah melihat Mesias yang akan membawa damai sejahtera itu, sehingga dia sadar bahwa saat itu Tuhan sudah menggenapi janjinya. Simeon mendapat kesempatan melihat Sang Juru Selamat secara langsung yang akan menjadi terang bagi segala bangsa. Sikap Simeon tentunya membuat Yusuf dan Maria ini terkejut. Bagaimana mungkin mereka yang tidak kenal dengan Pak Simeon ini tiba-tiba mendapatkan peneguhan lewat nubuatan yang Simeon lakukan. Dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang berisi nubuatan tentang kelahiran Yesus. Hal ini tentunya sekali lagi makin meneguhkan Maria dan Yusuf bahwa bayi Yesus adalah betul-betul Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Simeon pun melakukan ritual pentahiran dengan melakukan berkat atau membagikan berkat kepada Maria, Yusuf, dan juga Yesus. Selain itu, Simeon juga menyampaikan nubuatan tentang Yesus kepada Maria, agar Maria makin siap menerima kenyataan sebagai seorang ibu dari Mesias. Bahwa Yesus akan membawa perbantahan. Ya, menurut kalimat Alkitab ini akan menjatuhkan, namun juga membangkitkan. Termasuk menembus jiwa Maria, bahwa seorang juru selamat memiliki visi Allah, membuka hati banyak orang termasuk Maria ibunya. Hal ini nanti akan kita jumpai di ayat Lukas 2 pasal ayat yang ke-48, pasal 2 ayat ke-48, bagaimana sikap Yesus terhadap Maria. Jadi ketika itu Yesus sedang dibawa ke bait Allah. Namun Yesus tinggal di bait Allah, sehingga Maria dan Yusuf mencari-cari dia, hendak menemukan dia. Lalu jawaban Yesus ini justru membuat Maria terkejut sebagai orang tua. Karena Yesus menjawab di luar dugaan. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada
di dalam rumah Bapakku. Iya, Ibu Pendeta dan juga saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan Injil tadi tidak hanya mengisahkan seorang bernama Simeon, tetapi ada satu orang lagi, yaitu bernama Hana yang menjadi saksi pentahiran Yesus di Bait Allah. Dia adalah seorang nabi perempuan atau disebut sebagai Nabiya. Usianya juga sudah tua, sudah lanjut, yaitu 84 tahun. Sebagai seorang nabi, ia tentu tahu ada nubuatan tentang kelahiran Mesias yang sudah lama dinantikan oleh bangsa Israel. Alkitab mengatakan juga bagaimana ia beribadah siang malam dengan berpuasa dan berdoa tanpa henti, tanpa meninggalkan Bait Allah. Artinya Hana menjalankan ritual kesalehan rohaninya di dalam rangka mendukung suara kenabian yang sedang dan terus ia jaga di dalam menanti kehadiran Sang Mesias. Dan ia bertahan menunggu sampai usianya lanjut. Ketika pada akhirnya Hana melihat sendiri Sang Juru Selamat datang ke Bait Allah, maka ia pun kembali menjalankan tugas kenabiannya dengan memberitakan kehadiran Yesus yang secara nyata sekarang hadir di tengah bangsa Israel. Penantian Hana di dalam menyuarakan kehadiran Sang Mesias yang butuh waktu panjang, pada akhirnya terjawab dengan kehadiran Yesus, dan tentunya ini melegakan jiwa Hana. Dari bacaan Injil Lukas hari ini, kabar baik bagi kita semua di minggu pertama setelah Natal ini adalah yang pertama, perlunya kita terus menghidupkan pengharapan di dalam Tuhan. Bahwasanya Simeon hingga usia lanjut tetap mampu bertahan untuk setia menghidupi janji Tuhan. Setia menunggu penggenapan janji Tuhan melalui Roh Kudus. Karena itu setiap kita yang telah mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, maka di hati setiap kita ada Roh Kudus. Dan kita tentunya perlu memberi ruang sebagaimana Simeon untuk Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam diri kita. Karena relasi dekat dengan Tuhan itu perlu untuk kita bangun. Seperti Hana, dia melakukan ritual kesalehan rohani, yaitu berpuasa dan berdoa. Puasa biasanya kita lakukan hanya menjelang Prapaskah. Sebenarnya puasa bisa dilakukan kapan saja, karena puasa ini bukan terletak pada pola makan minum atau waktunya, tetapi terlebih bagaimana kita memberi ruang Roh Kudus untuk berkarya di dalam hidup kita, bersama-sama melakukan hal-hal positif, mengurangi hal-hal negatif di dalam tingkah laku kita. Lalu berdoa. Kita perlu berpuasa dan berdoa ini secara terus-menerus. Misalkan seperti saat ini. Kita mengatakan mengharapkan pandemi ini segera berlalu. Maka setiap hari kita perlu berdoa agar pandemi ini segera berlalu, dan berdoa juga bahwa meski ada di dalam pandemi, Tuhan tetap memberikan berkat-Nya kepada kita. Hal berikutnya adalah kita rindu nih, GKI Jati Bening Indah Bekasi memiliki tempat ibadah permanen. Selama ini kita berpindah-pindah. Namun kita perlu berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Kita perlu memiliki me time bersama Roh Kudus agar kita memiliki pengharapan, diteguhkan dan dikuatkan di dalam menunggu janji, pemenuhan janji dari Tuhan. Iya, Ibu Pendeta dan juga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Poin yang kedua adalah kita harus meyakini bahwa kelahiran Yesus melegakan jiwa kita. Simeon sekarang tidak ragu untuk menghadapi kematian karena ia sudah mendapat kelegaan atas karya Roh Kudus yang memperjumpakan dia dengan bayi Yesus. Hana pun juga mendapatkan kelegaan jiwa ketika pada akhirnya tugasnya sebagai nabiah dapat dijalani dengan baik hingga juga pada masa tuanya. Yang mendapat kesempatan untuk memberikan pernyataan kepada Israel yang sudah lama menantikan kehadiran seorang Mesias yang pada akhirnya sekarang tiba. Sama seperti Simeon, Hana pun tentu berbahagia sudah menuntaskan tugas dan sekarang siap berjumpa dengan Bapa Sorgawi. Saudara-saudara, di dalam dunia kita, kelahiran biasanya mendapatkan tempat yang istimewa dan dianggap anugerah Tuhan. Sedangkan kematian tidak dianggap sebagai tempat atau tidak mendapatkan tempat yang istimewa karena dianggap menakutkan atau mengerikan. Padahal yang namanya orang lahir pasti akan mengalami kematian karena kita tercipta tidak abadi. Justru disitulah ada kelahiran, ada kematian, ada letak keindahan di dalamnya. Tidak abadi sehingga kita terus-menerus diingatkan supaya menghasilkan karya terbaik bersama dengan Roh Kudus selagi kita hidup untuk menciptakan keindahan di dalam hidup kita yang sementara. Ketika nanti kita dipanggil Tuhan, kematian tiba, maka setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan juga kelegaan jiwa. Tidak bisa dipungkiri bahwa kedukaan dialami oleh orang yang memiliki relasi dengan orang yang meninggal. Namun fokusnya bukan hanya pada yang berduka, terlebih pada pribadi yang mengalami kematian, bahwa ia mendapatkan
kelegaan jiwa, yaitu bertemu Bapa Sorgawi yang diimaninya. Karena itu, mari kita menyeimbangkan sikap terhadap kelahiran dan juga kematian yang melegakan jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, masih dalam semangat Natal, mari kita bersyukur atas kasih Allah kepada dunia melalui kelahiran Yesus Kristus yang membuat kita memiliki pengharapan dan juga mendapat kelegaan jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus berkarya dengan semangat Natal dalam damai sejahtera Kristus. Amin. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di
Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku, marilah kita menyatukan hati dan berdoa. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat di dunia ini, ya Tuhan, kami menaikkan syukur ketika kami berjumpa kembali dengan Natal di tahun ini. Meskipun kami harus merayakannya secara terbatas, tetapi kami tetap rindu dan bersemangat untuk memberikan makna Natal, yang adalah peristiwa kelahiran Kristus yang mendatangkan sukacita dan kelegaan di dalam kehidupan kami. Seperti Simeon dan Hana yang tetap teguh beriman menantikan kedatangan Mesias, kiranya Tuhan juga memberikan kami hati yang tetap teguh di dalam menantikan kedatangan-Mu, di mana kami juga mau untuk terus berharap bahwa Tuhanlah yang akan segera memulihkan kehidupan. Biarlah kelegaan itu juga kami rasakan di tengah kondisi saat ini, ketika kami masih harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID yang kami belum tahu kapan akan berlalu. Berikan kekuatan kepada orang-orang yang terjangkit, kiranya Engkau berkenan untuk memulihkan mereka. Ringankan beban para dokter, tenaga medis, juga pemerintah bersama dengan kami warga masyarakat, supaya dapat bertanggung jawab di dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Untuk orang-orang yang terdampak secara ekonomi dan sosial, mereka yang mengalami kemunduran di dalam perekonomian dan kehilangan pekerjaan, bahkan Tuhan memberikan penguatan dan juga kesabaran. Berdoa juga untuk Gereja Tuhan GKI Jati Bening Indah di dalam tugas panggilannya. Kiranya Tuhan berkenan juga untuk menyertai kami, supaya persekutuan yang kami lakukan secara online tetap dapat menolong umat untuk berjumpa dengan Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi hati kami dapat tetap menyatu untuk saling meneguhkan dan mendukung satu dengan yang lain. Berkati untuk pergumulan anggota jemaat dan simpatisan, mereka yang bergumul dengan sakit, mereka yang bergumul dengan masalah pekerjaan, dengan studi, perekonomian, ataupun yang memiliki kerinduan tertentu di dalam keluarga. Kami juga mau percaya bahwa Tuhan hadir beserta dengan kami. Berkatilah bangsa negara kami, ya Tuhan, di tengah situasi yang kadang tidak menguntungkan, penuh dengan kebencian dan intoleransi. Tuhan mengundang kami untuk mewartakan cinta kasih dan kebaikan sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Inilah pokok doa syafaat kami, ya Tuhan. Kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dari cobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Haleluya, nyanyi
Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas segala rahmat-Mu. Dalam masa mengenang kedatangan Kristus ke dunia, kami mau terus bersukacita dan hidup dalam pengharapan yang sejati. Saat ini kami menyatakan syukur melalui persembahan yang kami berikan di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami. Ya Tuhan, biarlah persembahan kami dapat dipergunakan untuk semakin memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tetaplah memelihara pengharapan kita kepada Tuhan yang melegakan jiwa kita melalui berita Natal. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Damai dari kasih karunia Allah yang telah hadir melalui peristiwa Natal akan meneguhkan, menguatkan, menopang agar kita tetap setia menjalani panggilannya hingga akhir hidup kita, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih Tuhan